Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum memperkenalkan diri saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak-kakak sekalian yang telah mempercaya saya sehingga saya bisa maju sampai tahap seleksi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Kanaya Herunisa, saya bisa dipanggil Naya ataupun Kanaya. Saya merupakan mahasiswi semester akhir atau semester 8 yang baru saja kemarin sidang dari Universitas Indonesia jurusan Antropologi Sosial. Sebagai mahasiswa tentunya saya aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang ada di dalam kelas, di luar kelas, ataupun dalam kegiatan profesional itu sendiri. Ketika di dalam kelas, saya aktif dalam mengikuti sesi diskusi, sesi tanya jawab, melakukan proyek kelompok maupun individu. Namun ketika di luar kelas, saya juga aktif dalam mengikuti kegiatan seperti kegiatan himpunan, organisasi, ataupun kepanitiaan yang mulai dari skala jurusan hingga ke skala universitas itu sendiri. Contohnya ketika saya pernah menjadi staf divisi Human Research di Himen UI. Himen UI merupakan salah satu himpunan yang ada di jurusan Antropologi Sosial. Pada saat itu tentunya sebagai staf saya tidak hanya menjalankan program kerja yang ada, tapi saya pernah juga menjadi project officer atau pelaksana program kerja di divisi Human Research Himen UI itu sendiri. Lalu bergeser pada keikutsertaan saya pada kegiatan kepanitiaan yang bertaraf atau bersetingkat fakultas, di mana pada saat itu saya menjadi person in charge atau PIC pada divisi RTJ di FISIP Juara. FISIP Juara merupakan salah satu kegiatan untuk melakukan support kepada FISIP UI dalam melakukan liga-liga atau tanding kejuaraan yang ada di Universitas Indonesia pada saat itu, di mana tugas saya adalah menjadi koordinator untuk menghubungkan antara stakeholder satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, saya juga pernah menjadi Head of Ticketing di FISIPGO, di mana FISIPGO ini sendiri merupakan salah satu kegiatan untuk home visit bagi teman-teman yang masih SMA untuk mengetahui apa itu FISIP UI, bagaimana pembelajarannya, dan lain sebagainya. Di mana pada saat itu tugas saya sebagai Head of Ticketing adalah melakukan koordinasi kepada teman-teman untuk memperjualkan tiket serta bagaimana mengkoordinasi tiket itu. Saya juga pernah menjadi LO di Indonesia Model United Nations, di mana tugas saya pada saat itu adalah mengkoordinat atau menjadi jembatan penghubung antara panitia serta peserta salah satunya. Sampai pada tahap puncaknya di mana saya pernah menjadi Vice Project Officer atau Wakil Ketua Pelaksana dari UI Fashion Week itu sendiri, di mana UI Fashion Week itu sendiri merupakan kegiatan fashion show terbesar yang pernah diselenggarakan oleh teman-teman mahasiswa, khususnya di Universitas Indonesia. Pada saat itu saya punya banyak sekali job desk, khususnya di dalam bidang finance dan juga bidang support. Sampai pada akhirnya di mana saya berlabuh pada kegiatan kepanitiaan terakhir yang saya ikuti, yakni OKKUI, di mana peran saya saat itu yakni sebagai mentor. OKKUI itu sendiri merupakan kegiatan welcoming maba atau mahasiswa baru yang baru memasuki Universitas Indonesia untuk tahap pengenalan serta orientasi. Di mana sebagai mentor, peran saya yakni untuk menjadi pembimbing mahasiswa baru pada saat itu untuk mengenal atau mengetahui lebih jauh mengenai Universitas Indonesia itu sendiri. Saya juga pernah mengikuti 3 magang di 3 perusahaan berbeda, yakni Metro TV, NTV, serta Bakri Center Foundation. Ketika di Metro TV, saya ditempatkan pada divisi in-house program. Pada saat itu saya membuat berita dan juga menaikkan atau menerangkan live NTMC Polri. Lalu di NTV saya ditempatkan pada bagian acquisition and distribution program, di mana pada saat itu tugas saya yakni untuk mencari talenta-talenta berbakat untuk suatu program nantinya. Lalu di Bakri Center Foundation saya juga ditempatkan pada posisi program social development, di mana pada saat itu tugas saya yakni untuk membuat suatu program berkelanjutan yang menargetkan anak-anak muda. Adapun kemampuan yang saya miliki yakni strategic planning, event and verbal communication, event management, project and program development, problem solving, analytical thinking, dan masih banyak lagi. Saya termotivasi mengikuti kegiatan di G-Start Internship Telkom karena saya ingin mengembangkan keterampilan profesional, khususnya di dalam bidang project management, yang saya rasa saat ini menjadi kebutuhan penting saat bekerja nantinya. Saya merasa Telkom menjadi wadah yang tepat bagi saya untuk belajar, karena Telkom ini merupakan perusahaan teknologi digital terbesar di Indonesia yang memberikan ekosistem belajar yang relevan, baik dari sisi hard skill maupun dari sisi soft skill itu sendiri. Melalui program ini pula, saya ingin memperdalam pengalaman saya terkait bagaimana mengelola proyek secara efektif, mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi, serta beradaptasi di lingkungan kerja yang dinamis dan berbasis teknologi tentunya. Sebagai orang yang memiliki komitmen tinggi terhadap apa yang ingin dijalaninya, saya berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika kerja, dan aktif berkontribusi dalam setiap tugas dan proyek yang diberikan nantinya. Untuk kesibukan sendiri, saya tidak memiliki kesibukan signifikan karena baru bulan lalu saya
menyelesaikan sidang, sehingga kegiatan saya pada saat ini cukup fleksibel. Sambil menunggu proses selanjutnya, saya juga aktif dalam mengembangkan skill pribadi dan juga mencari peluang program magang atau pekerjaan. Salah satu proyek yang paling menarik yakni ketika saya magang di Barclays Center Foundation pada posisi program Social Development Intern. Pada saat itu saya memegang KPI Project SDG Zero Volunteer. SDG Zero Volunteer ini sendiri merupakan kegiatan kerelawanan yang menargetkan anak-anak muda, khususnya siswa atau mahasiswa yang ada di daerah DKI Jakarta untuk menyebarkan awareness mengenai isu sosial. Pada saat itu, saya memilih isu lingkungan. Project SDG Zero Volunteer ini dilaksanakan selama lebih dari 5 bulan. Tujuannya yakni adalah untuk pembangunan berkelanjutan dan penerapan gaya hidup ramah lingkungan. Adapun tugas yang saya lakukan pada saat itu yakni saya melakukan research lebih dari 30 kebijakan yang nantinya akan menjadi acuan atau dasar dalam menyusun strategi program yang relevan untuk pembangunan kapasitas anak muda. Pada saat itu saya memilih isu lingkungan. Saya juga melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada pada saat itu yakni Otsuka, PT Petroman Energy Trading, serta Pupuk Indonesia. Saya juga berhasil mengumpulkan lebih dari 600 volunteer yang tersebar di daerah Jabodetabek. Saya juga menyusun strategi untuk membangun acara menjadi peracara serta main acara-acara di mana para volunteer mengikuti kegiatan ini secara online dengan ada pembicara dari PT Petroman Energy Trading serta main acara yang dilaksanakan di kawasan CFD pada saat itu, di mana volunteer ini mengajak masyarakat untuk peduli mengenai isu lingkungan. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana saya mengelola komunikasi dengan banyaknya volunteer yang memiliki latar belakang serta jadwal yang beragam. Agar tetap efektif, saya belajar membuat alur komunikasi yang terstruktur melalui grup WhatsApp, pengaturan jadwal rutin, dan membuat reminder melalui Google Calendar secara otomatis. Selain itu, saya juga harus memastikan laporan kegiatan berjalan dengan rapi dan terstruktur sesuai kebutuhan organisasi. Proyek ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan serta challenging bagi saya karena saya merasa sangat bangga sekaligus tertantang karena diberi kepercayaan sebagai main koordinator pada saat itu. Tools penting yang biasa saya gunakan yang pertama adalah Microsoft Office yang meliputi Microsoft Excel, Word, ataupun PowerPoint, di mana saya memberikan nilai 9/10. Yang kedua ada Notion, saya berikan nilai 8/10, di mana Notion ini saya gunakan untuk text planning dan project management dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada Google Workspace, saya berikan 9/10. Canva dan Teams saya berikan 9/10. Berikut presentasi pengenalan diri dari saya, Kana Herunisa. Saya harap apa yang telah saya sampaikan bisa tersampaikan dengan jelas. Sekian dari saya, terima kasih banyak.